Perkenalkan, nama saya Petrus Siswono, NIM 17104165110, kelas pagi A1, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu soal pertama. Nomor 1. A. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, Coca-Cola. Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, perusahaan minuman Coca-Cola memiliki pendekatan dan strategi pemasaran internasional yang unik dan lebih berfokus pada kontribusi sosial. Meskipun Coca-Cola adalah perusahaan besar, Coca-Cola juga berkonsentrasi pada program-program di komunitas kecil dan menanamkan banyak dana serta waktu untuk membantu badan amal kecil. Contohnya, Coca-Cola membangun 650 instalasi air bersih di Benin, Sueb, dan Mesir, dan mempromosikan Ramadan untuk anak-anak di Timur Tengah. Selain itu, branding dari perusahaan Coca-Cola ini seringkali mengusung tema dengan konsep bernuansa kebiasaan serta keceriaan. Masyarakat titik promosi dan pemasaran internasional seperti ini pun seringkali disambut baik oleh masyarakat internasional. Sebab masyarakat seluruh dunia cenderung lebih menghargai perusahaan besar yang mau turun berkontribusi membantu rakyat kecil, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang selalu berfokus untuk menjual produk ke masyarakat. Jadi Anda bisa mencoba strategi menunjukkan empati dan kepedulian kepada masyarakat di negara tujuan agar brand produk Anda bisa diterima dengan lebih baik. Untuk contoh yang kedua, Nike. Perusahaan sepatu dan olahraga Nike menggunakan strategi pemasaran internasional metode sponsor internasional dengan selektif meskipun pengeluaran untuk sponsor sangat tidak dapat diprediksi. Biaya permintaan produk pasca sponsorship biasanya meningkat tajam. Hal ini dikarenakan perusahaan Nike seringkali menjadi sponsor pada aneka turnamen dan kejuaraan. Strategi ini sukses menarik perhatian arena olahraga berskala internasional untuk Anda. Untuk Anda yang mempunyai perusahaan di bidang olahraga, Anda bisa mencoba teknik dan strategi pemasaran internasional seperti Nike ini, agar pemasaran antar negara yang perusahaan Anda lakukan dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk yang nomor 1 bagian B, jawabannya. Perbedaan perusahaan internasional dengan perusahaan global. Perusahaan internasional fokus pada pasar domestik identik dengan pasar luar negeri. Visinya kriteria ditentukan sendiri, orientasi eksentrik atau bersifat pasar, atau konsumen dimanapun sama. Strategi internasional, struktur, divisi internasional, strategi pemasaran, yaitu perluasan, fokus lokasi litbang, negeri asal, sumber daya manusianya, orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Gaya operasinya sentralisasi, kebijakan finansialnya tergantung pasar keuangan negara asal, dan kebijakan investasinya sumber dari negara asal. Perusahaan global berfokus atau realitas pada ada perbedaan dan persamaan dalam pasar dunia. Visinya yaitu melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Orientasinya geosentrik
atau konsumen untuk setiap negara ada kesamaannya dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi, tapi juga penyesuaian. Strateginya global, strukturnya struktur campuran atau matriks. Strategi pemasarannya yaitu perluasan, adaptasi, dan penciptaan. Fokus lokasi lead banknya, negara asal dan tuan rumah terintegrasi. Gaya operasinya, orang terbaiklah tanpa memandang dari mana asalnya yang memegang posisi kunci integrasi. Kebijakan finansialnya, mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Kebijakan investasinya, subsidi, silang, dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Baik, untuk soal nomor 2. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasaran internasional, kita harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Dalam masyarakat global, masih terdapat anggapan dari kelompok sosial bahwa kelompoknya lah yang paling unggul atau yang bisa kita sebut etnosentrisme. Etnosentrisme memiliki dampak positif dan negatif di tengah masyarakat yang multikulturalisme. Cara mengatasi etnosentrisme ini dalam multikulturalisme pemasaran global adalah dengan mendalami atau mengalami budaya orang lain. Karena kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya, dengan tidak merendahkan budaya orang lain, melainkan mematuhi adat istiadat tempat di mana yang akan dituju sebagai pangsa pasar. Sehingga jati diri masing-masing kelompok tidak hilang dan juga tetap dapat menjaga pergaulan masyarakat global. Hal ini dikarenakan setiap daerah dan batas wilayah memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga dalam membuat produk, budaya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi karakteristik produk tersebut. Hal ini juga didasarkan pada perilaku pembelian dan kebutuhan konsumen. Didorong oleh norma-norma budaya, latar belakang budaya juga mempengaruhi konsumen dalam mengolah informasi dan faktor yang memotivasi konsumen. Dalam melakukan pembelian, perusahaan yang melakukan bisnis global berarti berhubungan dengan konsumen mitra strategis, distributor, dan pesaing dengan pola pikir dan budaya yang berbeda. Contohnya, bagaimana McDonald menyesuaikan budaya makan di setiap negara, sehingga McDonald menyesuaikan menu yang di gerai-gerai mereka dengan budaya makan di negara tertentu. Seperti di Indonesia, menu pokoknya yang kentang diganti dengan nasi. Tetapi jika tetap ingin memakan kentang, menu itu tetap tersedia. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, faktor yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Soal nomor 4. Apa yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Hambatan dalam pemasaran internasional dalam kegiatan ekspor impor ke negara tujuan antara lain: yang pertama, regulasi atau kebijakan pemerintah. Meskipun mendukung perdagangan internasional, negara juga tetap harus melindungi industri dalam negeri.
dengan membatasi jumlah produk asing di pasar domestik. Bentuk hambatannya antara lain tarif atau bea cukai. Yang kedua, non-tarif. Ketiga, pembatasan jumlah atau kuantiti. Yang keempat, mata uang atau kurs. 2. Perbedaan bahasa. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui kedua belah pihak. Bahasa bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki regulasinya tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Misalnya, ketika negara mengimpor harus mematuhi peraturan negara pengekspor atau sebaliknya. Yang keempat, proses yang memakan waktu. Proses ekspor impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang dihabiskan lebih lama. Yang kelima, organisasi ekonomi. Terdapat banyak organisasi ekonomi yang terdiri dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anggotanya. Organisasi ini lebih mementingkan keuntungan anggotanya sehingga bisa menghambat negara lain yang bukan anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasional. Contohnya, Association of South Asian Nations atau ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MMA. Kebijakan ekonomi yang mereka keluarkan akan lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. Banyak kemudahan dan manfaat yang didapatkan anggota organisasi daripada mereka yang bukan anggota. Misalnya, penerapan tarif impor yang lebih murah bahkan tanpa tarif. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Dan segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi produk perusahaan? Jawabannya, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi produk perusahaan? Karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Maksud dan tujuan segmentasi pasar adalah: yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Yang kedua, pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih mengarah. Yang keempat, mempermudah manajemen perusahaan. Segmentasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi produk perusahaan? Yang pertama, pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah Anda mengumpulkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring. Manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai. Berdasarkan tahap di atas, berikut tahapan yang lebih lengkap dalam menentukan segmentasi pasar, yaitu tentukan target pasar. Kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Ketiga, ketahui perilaku konsumen. 4, olah dan analisis data. 5, tentukan strategi pemasaran produk. Yang keenam, evaluasi respon pasar. Untuk soal nomor 6, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Jawabannya, strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global yaitu: 1. Periksa neraca Anda. Yang kedua, tahu pasar baru. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang solid. Yang keempat, buat rencana pemasaran yang agresif. Yang kelima, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Soal nomor 7.
Mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran global? Jawabannya, ada 3 alasan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pertumbuhan pemasaran global, yaitu pertumbuhan ekonomi telah menciptakan peluang pasar yang mendorong perusahaan berkembang secara global. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi daya tahan melawan masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal. Yang ketiga, pergeseran di dunia terhadap deregulasi dan privatisasi, misal privatisasi pada telepon. Terima kasih untuk tugas yang pertama, dan berikutnya adalah tugas menganalisis video. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas yang kedua, di mana tugas yang kedua adalah menganalisis kedua video yang telah dilampirkan di Google Classroom. Video pertama yang berjudul Pemasaran Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu, di mana pembicaranya yaitu Gusti Agung dan kawan-kawan. Dalam mencapai sasaran peningkatan ekspor non-migas 15,6% per tahun sebagai upaya yang dilakukan, faktor yang menentukan daya saing di Indonesia. 1. Mutu barang. Dikarenakan perdagangan bebas di kawasan ASEAN untuk menuju perdagangan global dan terjadinya regionalisasi pas seperti di Eropa dan Amerika Utara, negara Eropa Barat menjadi pasar tunggal dan menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan sekitar 325 juta konsumen dan produk domestik bruto setingkat dengan Amerika Serikat. Pasar tunggal, produsen barang yang harus memperhatikan keselamatan barang. Peraturan-peraturan perdagangannya di setiap negara berbeda-beda, seperti pengujian dan sertifikasi pada setiap produk setiap negara. Dalam mengurangi hambatan-hambatan, tahun 1997, maksud saya 1979, Tokyo, adanya perjanjian Standard Code atau argumen on technical basis to trade. 1993, Indonesia menandatangani perjanjian tersebut dan di Uruguay dibentuknya World Trade Organization. Dalam lingkungan ASEAN telah disepakati AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN untuk menggalang perekonomian yang tangguh dalam rangka globalisasi ekonomi dunia. Langkah awal menuju ASEAN AFTA. 1. Pengurangan bea masuk sama dengan 0-3%. Setiap produsen baik yang memasarkan di tingkat nasional maupun yang masuk ke pasar tunggal Eropa dapat menunjukkan bukti kepada pelanggan bahwa produsen tersebut beroperasi sesuai dengan standar ISO 9000. Mengapa harus menggunakan ISO 9000? 1. Penerima dan pemakaian falsafah ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Yang kedua, untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi yang memungkinkan suatu perusahaan menunjukkan status ISO 9000 kepada para pembeli atau prospek tujuan perusahaan. Yang ketiga, ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam yang paling utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, produktivitas, dan manajemen, serta perubahan pelanggan pemasok. Hal tersebut juga dapat memberikan jaminan dan mutu serta bebas dari tindakan kecurangan. Dalam usaha-usaha peningkat kesadaran masyarakat akan arti mutu, jaminan mutu, dan hak-hak atas pelayanan punna jual dari produsen dan instansi berwenang akan lebih menjamin persaingan yang bebas dan bersih daripada produsen dan pelaku usaha lainnya. Standar ISO 9000 menjadi wajib bagi banyak produsen yang merupakan subkontrol dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya dalam bidang elektronika, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir.
Aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dan memperoleh sertifikat ISO 9000. Dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar, akan dapat diperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya, produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas, tentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Baik, sekian untuk yang video yang pertama, dan saya lanjutkan video yang kedua. Saya akan melanjutkan video yang kedua, yaitu dengan 3 pembicara. Yang pertama, Farastia Salsabilah. Yang kedua, Sofia Nurul Itsmi. Yang ketiga, Widya Mutiara Sari. Dengan judul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Ada 7 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian internasional dan global. Yang kedua, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang ketiga, why go internasional. Yang keempat, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang kelima, tipologi perusahaan internasional, multinasional dan global. Yang keenam, ciri khas tipe DKD. Yang ketujuh, integrasi global. Baik, untuk yang pertama tadi, pengertian internasional dan global. Istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dianggap sama kedua artinya. Definisi pemasaran internasional dan pemasaran global adalah merupakan kegiatan pemasaran yang berlangsung lebih dari satu negara. Perusahaan yang menjalankan manajemen pasar internasional ini adalah perusahaan-perusahaan di bidang importi, eksporti, dan perusahaan multinasional. Definisi pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang merencanakan upaya standarisasi, koordinasi, lintas pasar, dan integrasi global. Yang kedua tadi yaitu why go internasional, yaitu yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Yang kelima, posisi pasar ceruk. Baik, selanjutnya jenis-jenis pemasaran internasional. Jenis-jenisnya adalah yang pertama, pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional. Ketiga, pemasaran multinasional. Keempat, pemasaran multiregional. Yang kelima, pemasaran global. Tipologi perusahaan internasional, multinasional dan global. A. Internasional, berfokus pada persamaan dalam pasar luar negeri. Visinya Search Reference Criterion atau SPC. Berorientasi ethnic atau home consuming. Strategi internasional. B. Multinasional, fokus pada perbedaan di pasar-pasar luar negeri. Lanjut yang ke multinasional tadi. Visinya melihat setiap negara adalah unik. Orientasinya polisentrik, strateginya multidomestik. Selanjutnya global. Fokusnya pada kenyataan persamaan pengaruh-pengaruh yang menyatukan serta perbedaan-perbedaan di dalam pasar dunia. Visinya melihat kerumitan dunia, orientasinya geosentrik, dan strateginya global. Baiklah, saya akan lanjut ke struktur. Untuk yang internasional, strukturnya itu divisi internasional. Yang multinasional, strukturnya area divisi produk global. Yang global, strukturnya campuran atau struktur matriks. Lanjut, strategi pemasaran. Internasionalnya yaitu perluasan atau extension. Multinasionalnya adaptasi. Globalnya perluasan adaptasi kreasi.
Lanjut, fokus lokal R&D. Untuk internasional, yaitu home country negara atau negara asal. Untuk multinasional, home dan host country atau tidak terintegrasi. Untuk yang global, terintegrasi. Lanjut, yang kebijakan sumber daya manusia. Untuk yang internasional, orang-orang dari home country dikembangkan untuk posisi-posisi kunci di seluruh dunia. Untuk yang multinasionalnya, kebijakan sumber daya manusianya yaitu warga negara setempat dikembangkan untuk posisi-posisi kunci di negara mereka sendiri. Dan untuk globalnya, orang terbaik tanpa memandang kebangsaan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci di manapun. Lanjut ke gaya operasi. Untuk yang internasional, gaya operasinya yaitu sentralisasi manajemen top down. Untuk gaya operasi multinasionalnya, desentralisasi manajemen bottom up. Untuk gaya operasi globalnya, terintegrasi manajemen interaktif. Lanjut, yang komunikasi. Untuk internasionalnya, komunikasinya itu atas bawah. Untuk multinasionalnya, yaitu komunikasinya terbatas atau anak perusahaan diberikan ekonomi yang tinggi. Untuk globalnya, komunikasinya intensif, arah pertukaran atas, bawah, bawah atas, dan lateral informasi, laporan, dan pengalaman. Lanjut, perilaku. Untuk perilaku internasionalnya dapat diduga, perilaku multinasionalnya dapat diduga, dan perilaku situasional dan globalnya yaitu perilakunya situasional didorong oleh realitas yang ada. Lanjut, untuk kebijakan pengembangan produk. Pada internasional, kebijakan pengembangan produknya yaitu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pasar di home country. Pada multinasionalnya yaitu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan di setiap negara. Pada globalnya dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan nasional dan global berdasarkan pada persepsi dan peluang realitif. Lanjut, yaitu bentuk kemitraan yang lebih disukai. Untuk internasionalnya, mencari lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan keterampilan. Dan untuk multinasionalnya yaitu membentuk perusahaan patungan yang difokuskan untuk melayani mitra home country. Bentuk kemitraan yang lebih disukai untuk global yaitu membentuk kemitraan strategis global 2 atau lebih perusahaan dengan sebuah strategi jangka panjang umum ditujukan kepada kepemimpinan dunia. Lanjut, pengukuran hasil kerjanya. Untuk yang internasional terletak pada nilai home country. Pangsa pasar home country adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. Untuk yang multinasionalnya, nilai terpisah untuk masing-masing negara. Pangsa pasar diukur atas negara per negara. Untuk yang globalnya, kinerja diukur atas sebuah pasar global. Pangsa pasar diukur atas suatu dasar dunia atau world basis. Lanjut, untuk yang selanjutnya, bentuk kemitraan yang lebih disukai. Untuk internasionalnya, kemitraan yang lebih disukai itu yaitu mencari lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan keterampilan. Untuk yang multinasionalnya itu membentuk perusahaan patungan yang difokuskan untuk melayani mitra-mitra home country. Untuk yang globalnya yaitu membentuk kemitraan strategis global 2 atau lebih perusahaan dengan sebuah strategi jangka panjang umum ditujukan kepada kepemimpinan dunia. Pengukuran hasil kerja. Untuk yang internasional, pengukuran hasil kerjanya terletak pada nilai home country atau pangsa pasar home country adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. Untuk pengukuran hasil kerja pada multinasional yaitu nilai terpisah untuk masing-masing negara. Pangsa pasar diukur atas negara-negara per negara. Untuk pengukuran hasil kerja pada global yaitu kinerja diukur atas sebuah dasar global. Pangsa pasar diukur atas suatu dasar dunia atau world basis.
Integrasi global. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Kekuatan pendorong integrasi global itu teknologi, budaya, strategi dan tindakan global, kebutuhan pasar, pasar bebas, integrasi ekonomi, perdamaian, hasrat strategis, visi manajemen, dan biaya. Kekuatan penghambat integrasi global. Yang pertama yaitu kekuatan penghambat integrasi globalnya yaitu budaya, yang kedua perbedaan pasar, yang ketiga biaya-biaya, yang keempat pengawasan nasional, yang kelima nasionalisme, yang keenam perang, yang ketujuh manajemen miopia, yang kedelapan sejarah organisasi, yang kesembilan fokus dalam negeri. Baiklah, itu hasil perbandingan kedua video saya yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih.